أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Selanjutnya mengenai akikah, Sat. Ini ada dua kondisi. Pertama, anaknya ini sudah berusia 4 tahun karena saat ini baru dapat rezeki nih, berkepikiran mengakikahkan anak. Kemudian antara suami istri ada perdebatan mengenai alokasi akikahnya. Kalau suaminya mau diserahkan ke panti asuhan, berikan aja sekaligus uang buat masaknya. Sementara si istri pinginnya dimasak matang kemudian dibagikan kepada tetangga karena banyak yang kondisi pandemi ini mereka membutuhkan gitu. Nah, dua hal tersebut pada mohon nasihat Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Alhamdulillah jamaah. Jadi sejak hijrah ini membumi di Indonesia ya, bahkan di dunia, alhamdulillah akhirnya banyak orang beli kambing jamaah. Jadi ingat sama akikoh ya, dulu dia nggak akikoh, bapaknya nggak akikoh, dia nggak diakikohin karena nggak paham, nggak ngerti. Itu pentingnya ilmu tadi. Jadi apa yang harus dilakukan, umpamanya berkaitan dengan akikoh ini? Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi hatta yu'aqqa anhu. Semua yang dilahirkan itu tergadaikan dengan akikohnya sampai disembelih. Jadi tergadaikan. Di sini sebagian ulama mengatakan orang itu walaupun sudah tua tapi belum diakikohin berarti dia masih tergadaikan. Terus gimana? Ya tebus gadai itu dengan seekor kambing. Engkau nih hidup, Masya Allah, udah banyak dapat rezeki, masa seekor kambing kau nggak mampu. Maka tadi ketika ada yang berumur 4 tahun baru punya rezeki, ya silahkan diakikohin. Akikohin dia. Kalau memang rezekinya sekarang, jangan ditunda-tunda. Tadi kita bicara, berlomba-lomba dalam kebaikan. Oh nanti anak mau bulan ini, bulan itu. Segera laksanakan. Dan akikoh itu ingat ibadah menyembelih seekor kambing. Laki-laki 2 ekor, kalau perempuan 1 ekor. Bukan makan. Berbeda dengan walimatun nikah. Itu bukan nyembelih kambingnya. Nabi SAW mengatakan kan, aulim walau bisyatin. Engkau adakan walimah walaupun dengan 1 ekor kambing. Jadi bukan 1 ekor kambingnya jadi tujuannya, tapi makannya yang jadi tujuan. Makanya walimah itu boleh pakai ayam, boleh pakai apa aja lah makanan, nggak harus seekor kambing. Tapi kalau bicara akikah, Nabi SAW menyuruh untuk menyembelih. Jadi seperti kurban. Seperti kurban. Gimana umur kambingnya? Kambingnya itu umurnya, kalau domba itu 6 bulan, kalau kambing itu 1 tahun. Umurnya seperti itu. Laki-laki 2 ekor, kalau anaknya laki 2 ekor kambing atau domba, kalau perempuan 1 ekor. Sembelih kambingnya. Pembagiannya seperti kurban, boleh. Sepertiga mau disimpan, sepertiga mau dibagikan, sepertiga mau disodakohkan, mau dihadiahkan, silahkan. Ustadz, boleh mentahnya? Boleh mentahnya. Nggak harus dimasak. Makanya kadang-kadang nih, dalam beragama jemaah, kita harus punya ilmu. Sehingga kita tuh nggak merasa berat dengan agama kita. Kalau hanya membeli seekor kambing, lalu dipotong seperti kurban, insya Allah nggak berat. Kan sunnahnya hari ke-7. Kenapa orang kadangkala, hari ke-14, hari ke-20 kadangkala setelah sebulan, 2 bulan. Padahal dia mampu hari ke-7. Hanya saja dia mau buat acara. Ustaz, kita kepingin undang-undang ini itu, akhirnya kehilangan sunnah kita. Sesuatu yang ringan jadi berat. Kenapa Ustaz? Kalau sekarang Ustaz potongnya istri anak baru 7 hari. Jadi masih belum bisa terima tamu. Memangnya apakah akikah itu harus terima tamu antum? Enggak. Bagikan. Bagikan mentahnya. Kalau umpamanya orang nggak punya ya. Umpamanya dia, anak Ustaz kayaknya anak cuma punya uang 1,5 juta. Cukup buat beli kambing Ustaz. Tapi kalau untuk masak kayaknya berat. Udah kau potong. Beli kambing 1,5 juta, potong. Masya Allah. Kemudian engkau simpan. Kau simpan buat sebulan paling enggak. Alhamdulillah engkau punya daging. Sebagiannya engkau sodakohkan. Dalam kondisi mentah. Iya.
Tapi kalau engkau punya rezeki, mau engkau masak, silahkan. Para ulama berbeda pendapat antara masak dengan mengundang orang atau masak dibagikan ke orang. Mana yang lebih utama? Kalau nggak salah Anda lihat lebih banyak yang mengatakan lebih utama dibagikan. Supaya orangnya nggak perlu datang ke rumahmu. Kalau dibagikan kan langsung makan mereka sama keluarganya. Tapi kalau diundang mereka harus datang ini. Ustaz kan anak mau doanya, subhanallah. Engkau kirim itu mereka insya Allah akan makasih dan mendoakan putramu. Itu. Adapun pertanyaan tadi tentang lebih utama di mana Ustaz? Di panti asuhan atau di rumah? Kalau kita punya tetangga, yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita itu orang yang dekat sama kita, kerabat kita, tetangga kita. Dan ini penting jemaah, mempelajari tentang sodako. Ini kadang-kadang kita sodako kirim kemana, tetangga kita sendiri nggak dapat. Padahal mereka tahu engkau punya anak. Biasanya kan kalau orang, alhamdulillah insya Allah akikohnya, ternyata ya pepesan kosong. Hanya cerita akikohnya dibawa ke panti asuhan. Engkau mau kasih bagi panti asuhan, silahkan berbagi yang lainnya, nggak ada masalah. Tapi akikoh mungkin tetangga-tetanggamu, ya mereka yang lebih berhak mendapatkan kebaikanmu. Apalagi kerabat kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم